Sekarang teman-teman percaya nggak sama keajaiban Allah? Coba kalau percaya, sekarang tulis di komentar, saya percaya ada keajaiban. Tulis sekarang di komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, apa kabar Anda di sana? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, diberikan barokah sehat, dimudahkan segala urusannya, dibukakan rezeki seluas-luasnya, dan semoga Anda dan keluarga selalu diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, sudahkah Anda bersyukur hari ini? Dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling berharga bagi kita adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat bernafas. Artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kubur kita dan akhirat kita. Dan juga nikmat yang tak kalah pentingnya adalah nikmat keimanan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat rezeki keimanan. Makanya saya tak bosan-bosan mengingatkan, yuk selalu kita bersyukur bagaimanapun kondisi kita saat ini. Karena bahagia dan syukur tanpa syarat, tanpa tapi, itulah pilihan kita. Teman-teman, saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, di video ini kita akan coba bahas amalan untuk melunasi amanah. Amalan langit untuk melunasi amanah dengan caranya Allah. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada Anda, seberapa besar tekad Anda untuk kembali kepada Allah. Seberapa besar tekad Anda untuk meminta pertolongan kepada Allah. Teman-teman, Allah itu dekat. Dekatnya Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Tapi kebanyakan dari manusia sudah jalan kemana-mana menjauh dari Allah. Sehingga Allah mau ngasih bantuan, bantuannya nggak sampai, bukan karena Allah yang nggak ngasih. Bukan, Allah sudah ngasih. Tetapi manusianya sendirilah yang lari dari bantuan Allah. Orang kata Rasul aja, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Itu Rasul yang bilang, teman-teman, bukan saya. Kalau saya yang bilang, saya bisa bohong kepada Anda. Tapi kalau Rasul yang bilang, apakah Anda berani mengatakan Rasul bohong? Nah, makanya seberapa besar tekad Anda untuk kembali kepada Allah? Seandainya indikatornya dari angka 1 sampai angka 10, Anda berada di angka berapa tekad yang sudah Anda miliki? Yuk kita coba ukur diri masing-masing. Apakah Anda sudah berada di posisi mentok, tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang bisa membantu Anda? Kalau Anda sudah mentok, gak ada siapapun yang bisa membantu Anda, maka saatnya Anda harus memiliki tekad yang sangat kuat untuk kembali kepada Allah, untuk hanya mengharapkan pertolongan kepada Allah. Analoginya seperti ini, teman-teman. Contoh, ada si Joni. Joni ini orang yang mager, malas gerak. Setiap hari kerjaannya dari bangun tidur sampai tidur lagi cuman main HP di dalam kamar sampai dia tidur lagi. Intinya dia orang yang sangat mager, malas gerak. Tapi ternyata suatu hari Joni ingin naik gunung. Joni ingin naik gunung yang tingginya 1400 mdpl. Tinggi banget. Bagaimana menurut Anda jika seorang Joni adalah orang yang sangat mager, kemudian dia butuh atau perlu harus mendesak, mau nggak mau dia harus naik gunung yang tingginya 1500 mdpl.
Apakah si Joni yang orang mager ini bisa dengan enjoy untuk menaiki gunung? Ataukah dia naik dengan sangat berat? Ya, betul. Joni pasti sangat malas untuk naik gunung. Begitulah kira-kira analoginya jika kita kembali kepada Allah. Jadi, kembalinya seorang hamba kepada Allah itu bukan berarti jalannya mulus, teman-teman. Enggak. Sama seperti olahraga. Sama seperti olahraga naik gunung, jika kita tidak terbiasa untuk naik gunung, jika kita tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu jauh-jauh hari, maka naik gunung ini akan menyiksa. Orang yang tidak terbiasa naik gunung, tidak terbiasa pemanasan, tidak terbiasa olahraga, kalau suruh naik gunung itu tidak akan menikmati. Begitu juga orang yang sudah biasa jauh dari Allah, ketika sudah mentok gak ada manusia yang membantu dia akan balik kepada Allah. Kalau nggak punya tekad yang kuat, tidak akan bisa untuk menikmatinya. Yang padahal naik gunung itu nikmat, teman-teman. Banyak batu, jalan yang harus kita lewati, naik ke atas, kadang capek, kadang butuh bantuan teman. Itu nikmat, teman-teman. Tapi itu tidak nikmat bagi yang tidak terbiasa. Makanya saya bilang, berapa besar tekad Anda? 1 sampai 10, saya harap Anda sudah tekadnya sudah nomor 10 atau minimal 9 atau 8 mendekati 10. Kemudian yang kedua yaitu, kan tadi yang pertama seberapa besar tekad Anda. Ketika Anda sudah memiliki tekad, kemudian yang kedua, paksakan diri untuk naik gunung. Bismillah, paksakan. Paksakan diri untuk mendekat kepada Allah, untuk kembali ke jalan Allah. Kalaupun belum bisa memaksakan, maka berlatihlah dari sekarang. Berlatihlah untuk kembali ke jalan Allah dari sekarang. Sebagaimana si Joni yang ingin naik gunung, dari dia yang pertama, yang awal mula dia orang yang mager, kemudian dia ingin naik gunung, dia mulai pemanasan, mulai lari-lari kecil, mulai jalan-jalan sekitar komplek. Itulah salah satu cara atau usaha untuk menaik gunung atau untuk kembali kepada Allah. Yang dulunya kalau dengar suara azan diabaikan, mulai sekarang terdengar suara azan, katakan dalam hati, Tuhanku memanggilku, Allah memanggilku. Bismillah ya Allah, mudahkanlah aku untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid. Tutup laptop, selesaikan pekerjaan, tutup warung, tutup lapak, bismillah ke masjid dulu. Mulai sekarang berlatihlah seperti itu. Tidak usah berkecil hati, oh saya sudah banyak dosa yang saya lakuin, saya minder mau balik sama Allah. Jangan, teman-teman. Lebih baik kita memaksakan diri untuk masuk surga daripada kita sukarela diseret ke neraka. Bocoran buat teman-teman. Ini bersumber dari hadis Rasul bahwa Allah itu sangat suka, sangat gembira kepada hambanya yang hambanya tersebut berbuat maksiat, sudah jauh dari Allah, sudah sangat jauh dari Allah. Dan inilah ayat yang membuktikan bahwa keajaiban itu ada. Makanya amalan pertama yang harus kita lakukan mulai detik ini juga saat teman-teman mengetahui video ini,